Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwani wa akhwati billah, a'adzallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, dengan niat yang baik, yang insya Allah ini semua adalah bagian dari catatan amal kebaikan kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Ikhwani wa akhwati billah, pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kita dari himpunan putusan Majelis Tarjih yang pada waktu yang lalu kita masuk di dalam kitab Siyam, kitab tentang puasa. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah membahas muqaddimah, yaitu pengantar, pendahuluan dari kitab Siyam, kitab tentang puasa, di mana sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam muqaddimah putusan tarjih ini selalu dinukilkan landasan ayat Al-Quran. Selalu dinukilkan landasan ayat Al-Quran. Ada dua hal yang ingin disampaikan pada nukilan ini. Yang pertama, bahwasanya ingin menginformasikan bahwa hasil putusan ini bersumber kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diawali dalam putusan tarjih? Di setiap putusan tarjih itu diawali dengan landasan ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, bahwa ayat Al-Quran yang disampaikan atau dinukilkan, dicantumkan di dalam putusan tarjih ini adalah landasan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema yang akan diputuskan. Jadi terkait dengan bahasan yang diputuskan oleh majelis. Maka itulah kenapa senantiasa dinukilkan kepada kita ayat-ayat Al-Quran. Satu contoh misalkan di dalam kitab Siyam ini, kemarin kita mendapati bahwasanya majelis menukilkan kepada kita ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. Nah, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187 ini adalah landasan utama di dalam permasalahan Siyam. Yang kedua, bahwa surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187 ini menyebutkan kepada kita amalan-amalan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan, serta tujuan dari ibadah Ramadan yang terkait di dalamnya ibadah Siyam. Maka kenapa dalam putusan tarjih selalu diawali
siam. Apa yang dimaksudkan dengan siam atau saum, atau dalam bahasa kita dengan istilah puasa? Satu nukilan yang kita bahas pada kesempatan yang lalu, bahwa yang dimaksudkan dengan siam atau saum, yang dimaksudkan dengan siam atau saum itu kata para ulama, mananya al-imsak, itu menahan. Dan dirumuskan dengan sebuah definisi yang sangat mudah. Imsak maksus, bahwa puasa itu menahan yang telah ditentukan. Apa yang telah ditentukan? Yaitu 3. Yang maksus itu dalam ibadah siam ada 3. Yang telah ditetapkan untuk ditahan dalam ibadah saum ada 3, yaitu al-aklu wasyarabu wal iman, yaitu makan, minum, dan hubungan suami istri. Maka definisi siam itu, definisi puasa itu imsak maksus, lisahsin maksusin, untuk orang yang telah ditentukan. Untuk orang yang telah ditentukan. Tidak semua orang punya kewajiban ibadah saum. Dan orang yang telah ditentukan ibadah saumnya, diwajibkan kepadanya ibadah saum. Yang pertama adalah muslim, akil, baligh, muqim, sahih. Ada 5. Dan itu yang dibahas di dalam landasan ayat yang kita baca pada surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 180. Itu muslim, orang muslim, akil, berakal. Karena tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak berakal untuk dia menjalani ibadah saum. Tidak berdosa orang yang dia ikut untuk tidak menjalani ibadah saum. Tetapi dia punya kewajiban ketika dia ingat, lalu kemudian dia lupa, maka tidak ada kewajiban. Itu yang disebut dengan akil. Baligh, telah sampai usia kewajiban untuk dia ibadah saum. Dan usia baligh itu ditandai dengan beberapa ciri bagi wanita dan laki-laki. Muslim, akil, baligh, dan yang keempat adalah muqim, bertempat tinggal. Artinya dia berada tidak dalam keadaan safar, tidak dalam perjalanan, maka dia kena kewajiban untuk ibadah saum. Kalau dia dalam perjalanan, maka dia boleh memilih antara dia berpuasa ataupun tidak. Kalau dia dalam keadaan safar atau musafir, lawan daripada muqim. Dan yang kelima adalah sahih, orang yang dalam keadaan sehat. Kalau dia dalam keadaan sakit, boleh dia tidak berpuasa dan mengqadahnya pada waktu yang lain, di luar ibadah atau di luar bulan Ramadan. Itu sah. Nah, maka definisi tadi, definisi saum, imsak maksus, lisahsin maksus, bagi orang yang telah ditentukan. Fi zamanil maksus, pada waktu yang telah ditentukan. Min tulu'il fajri ila ghurubisy syams, bahwa waktu puasa itu telah ditentukan, yaitu terbitnya fajar, min tulu'il fajri ila ghurubisy syams, sampai terbenamnya matahari. Itulah kewajiban menahan, kewajiban siam. Tapi fi zamanin maksus, bisahsin maksus, fi zamanin maksus, bi syurutin maksusah, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Bahwa ada syarat-syaratnya orang yang berpuasa, ada syarat wajib yang dia jaga, ada syarat sunnah yang dia jaga dalam ibadah puasa. Ta'abbudan lillah, bahwa ibadah puasa itu hakikatnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu definisi saum atau siam di antara definisi yang disampaikan oleh para ulama pada kita. Nah, pada majelis tarjih, di dalam putusan tarjih ini, setelah muqaddimah menyampaikan kepada kita kaifiyatus siam, yaitu tata cara berpuasa. Tata cara berpuasa, apa yang disampaikan dalam keputusan tarjih ini? Idza syahidta syahra
au bil hisab fasum mukhlisan biniyatika lillahi ta'ala. Dan dalam para putusan tarji ini disampaikan kepada kita, idza syahidta, apabila kamu menyaksikan sahar Ramadan, bulan Ramadan. Di sini digunakan kalimat syahidta, apabila kau menyaksikan. Dan kalimat syahidta ini didasarkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah Allah taala menyebutkan kepada kita, paman syahida minkumus sahra, maka barang siapa yang dia menyaksikan bulan Ramadan, paman syahida minkumus sahra, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan atau bulan itu, paman syahida minkumus sahra falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Maka majelis menggunakan kalimat dalam kaifiat atau tata cara siang ini dengan kalimatnya idza syahidta sahra Ramadan, apabila kalian melihat atau menyaksikan bulan Ramadan. Bagaimana menyaksikan bulan Ramadan itu? Bagaimana kita menyaksikan bulan Ramadan itu? Yang pertama disampaikan dalam putusan tarji bi ru'yatil hilal, yaitu dengan melihat hilal. Yang dimaksudkan dengan hilal, bahwa hilal itu disampaikan oleh para ulama adalah bulan sabit yang menunjukkan awal waktu hari pertama di setiap bulan. Karena perjalanan bulan itu pertama kali muncul, maka bulan itu akan berbentuk sabit. Itulah yang disebut dengan hilal. Terus maka berjalannya waktu, berjalannya hari, maka bulan itu semakin terlihat membesar sampai pada puncaknya 13, 14, 15, maka bulan itu purnama. Itulah yang kemudian ada puasa ayyamul bid, hari-hari yang putih. Puasa sunnah ayyamul bid itu puasa hari-hari yang putih. Itu kapan? Ketika bulan itu tampak putih purnama. Maka di situ ada disunahkan ayyamul bid, yaitu puasa di hari-hari putih. Nah, setelah hari yang ke-12 masuk hari yang ke-16, maka bulan akan tampak semakin mengecil kembali. Dan pada tanggal 1 di setiap bulan itu nanti akan muncul kembali bulan sabit. Nah, itu yang disebut dengan hilal. Maka majelis tarji di dalam permasalahan menyaksikan hilal ini menyebutkan kepada kita yang pertama bi ru'yatil hilal, dengan melihat hilal. Apa landasan dalil? Landasan dalil yang dikemukakan dalam majelis dalam putusan tarji ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kalian li ru'yatihi, karena melihatnya, itu melihat hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru, dan berbukalah kalian, itu berbuka dari puasa di bulan Ramadan li ru'yatihi, karena melihat bulan. Kenapa dalam para putusan tarji itu yang pertama menyaksikan hilal atau melihat bulan Ramadan itu dengan apa? Dengan bi ru'yatil hilal. Nah, ru'yah ini nanti ikhwani wa akhwatillah azanallahu wa iyyakum, bahwa hilal itu bisa dilihat atau diru'yah. Yang pertama kata para ulama bil ain, dengan mata langsung. Itu yang matanya masih awas, yang masih cakep, itu bisa itu lihat langsung. Selama tidak ada yang menghalangi penglihatan
melihat hilal tadi, biru'yatil hilal itu dengan mata. Yang kedua bil alat, bahwa ru'yatul hilal itu, melihat hilal itu bisa dengan menggunakan alat yang digunakan untuk melihat hilal. Kalau kita melihat bagaimana perkembangan ru'yatul hilal itu, dulu orang melihat hilal dengan lampu yang panjang. Saya masih mengalami itu tahun 1992. Lampu panjang itu biasanya disiapkan di titik-titik ru'yatul hilal itu. Alatnya itu cuma bambu. Kata yang melihat hilal itu, dia bambu itu menjorok ke laut. Lalu kemudian ada petugas yang melihat, dan biasanya mereka yang memang sudah terbiasa untuk melihat, maka mereka melihat hilal dengan bambu tadi. Lalu berkembang, yaitu bukan lagi dengan bambu yang sangat yang sederhana, maka berkembanglah dengan bil alat, yaitu dengan alat-alat teknologi yang digunakan pada masa sekarang. Bahkan beberapa tahun yang lalu kita mendapatkan informasi yang sempat dibahas waktu itu, yaitu bahwa adanya alat untuk melihat hilal itu bukan waktu sore. Kalau dulu itu menjelang maghrib itu baru terlihat, tapi alat itu bisa dilihat penampakannya, ciri-cirinya itu bahkan di jam 12 siang pada Jawa. Jam 1 itu sudah, alat itu cukup mahal. Nah ini ru'yatul hilal. Maka yang pertama, mengetahui bulan Ramadan itu dalam Quran pesan tadi bi ru'yatul hilal. Maka keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak memakai ru'yah. Maka ada mengakui akan adanya ru'yah, bukan tidak mengakui. Itu Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, syahadati adlin. Kalau kita tidak melihat hilal, kita tidak dapat melihat hilal, kita tidak dapat menyaksikan hilal, dengan apa kita wajib berpuasa? Kata para ulama, bisa hadati adlin, adanya persaksian orang yang adil. Jadi saksi, ada saksinya orang yang adil. Dan ini didasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang menuturkan kepada kita, ini faqala inni ja'a rabiun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul hilal. Satu hari datang seorang Arabi, orang Arab yang dia tinggal di pedesaan, tinggal di pegunungan jauh dari kota Madinah, maka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan Arabi dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arabi tadi datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ini ra'aitu hilal ya Rasulullah, saya melihat hilal, saya melihat hilal. Maka Nabi SAW mengatakan, atashhadu an la ilaha illallah, apakah kamu mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah? Apa jawabnya? Nah. Qala, maka Nabi mengatakan, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kamu bersaksi bahwa saya Muhammad Rasulullah? Qala na'am. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Qala ya Bilal. Maka beliau kemudian menyampaikan, wahai Bilal, adzin bin nasi faliyasumu qadan. Maka Rasulullah memerintahkan kepada Bilal, beritahu orang-orang bahwa besok kita akan berpuasa. Ini dengan apa? Dengan persaksian orang yang adil. Jadi bukan dengan melihat hilal, bukan dengan ru'yatul hilal, dengan persaksian orang yang adil. Kenapa? Karena Rasulullah tidak melihat hilal pada saat itu. Tapi datang orang Arab dari pedesaan lalu menyampaikan, ya Rasulullah, saya melihat hilal. Maka Rasulullah meminta saksi kepada orang tadi, lalu kemudian dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumumkan bahwasanya besok berpuasa. Nah ini landasan yang menjadi dalil
bahwa berpuasa atau kewajiban puasa Ramadan itu dengan menyaksikan bulan Ramadan itu dengan adanya persaksian. Nah, persaksian orang yang adil ini pada masa sekarang tentu lebih berkembang. Adanya lembaga yang dipercaya, yang validitas yang dipercaya, yang memang keilmuan yang dipercaya, orang yang bisa adil. Apa yang dimaksudkan dengan adil itu? Adil itu adalah orang yang dia tidak melakukan kemaksiatan di dalam hidup. Orang yang tidak melakukan kebohongan. Orang yang dipercaya, jujur dan mau dia disumpah dengan kesaksian. Kalau ada berita yang valid seperti ini, maka jatuh kewajibannya untuk berpuasa. Sekalipun dia tidak melihat hilal. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, au bistiqmali sabana salasina yauman, atau yang ketiga bahwasanya kewajiban puasa itu jatuh dengan menyempurnakan bulan Sa'ban salasina yauman in ummat. Kalau seandainya mendung tidak terlihat, ya dengan ru'yat tadi tidak terlihat, tidak ada informasi orang yang menyampaikan, orang yang adil menyampaikan bahwa dia melihat hilal, maka apa yang diwajibkan untuk dia berpuasa adalah ketika mendung maka dia sempurnakan bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Nah, ini didasarkan hadis Nabi SAW. Fa'in ghamma 'alaikum faqduhu lahu. Kalau seandainya mendung, kamu tidak bisa melihat hilal, maka hendaklah kamu sempurnakan bulan Sa'ban itu 30 hari. Au bil hisab. Ini yang kelima disampaikan kepada kita, au bil hisab, atau dengan hisab, dengan hitungan, dengan hisab, dengan ilmu hitung, ilmu palang. Mana dalilnya? Ada orang tanya, mana dalilnya dengan ilmu hisab? Yang pertama hadis Nabi SAW tadi menyebutkan kepada kita fa'in ghamma 'alaikum faqduhu. Kalau seandainya mendung maka perkirakanlah, tentukanlah. Faqduhu ini adalah dengan ilmu, dan ilmu itu digunakan dengan ilmu hisab. Maka pada periode berikutnya Muhammadiyah di dalam menentukan awal Ramadan, awal 1 Syawal, Muhammadiyah menggunakan hisab. Kenapa? Karena ilmu hisab itu adalah ilmu pasti. Bukan berarti menolak adanya ru'yah, tidak. Tidak menyalahkan orang yang menggunakan ru'yah, karena memang didasarkan pada dalil. Tetapi Muhammadiyah menggunakan hisab. Kenapa? Menggunakan hisab karena hisab itu adalah ilmu yang pasti dan didasari pada kepastian. Maka kata Nabi SAW, faqduhulah, maka sempurnakan, tentukan, dan menentukan ini tanggal 1, ini tanggal 30 Sa'ban, ini tanggal 29 Sa'ban, itu dengan ilmu, dan ilmu itulah yang disebut dengan ilmu falak atau ilmu hisab. Sama seperti kita menentukan waktu salat. Kalau ada orang yang menolak, misalkan yang menafikan adanya ilmu hisab, yang menolak ilmu hisab, pertanyaannya, salat yang kita lakukan bukan dengan menggunakan ilmu hisab. Ya. Jam berapa kita nanti salat isya? Itu menggunakan ilmu hisab. Jam berapa kita salat subuh? Itu menggunakan ilmu hisab. Ilmu perhitungan waktu, perhitungan peredaran bulan dan matahari. Itu yang disebutkan ilmu hisab. Yang kemarin
Karena kita menentukan waktu subuh kita itu 20 derajat, 18 derajat. Sepertinya yang tepat adalah 20 derajat. Nah, selisihnya berapa lama? 8 sampai 15 menit. Selisih waktu. Kemarin pada saat sosialisasi terbatas tentang menentukan waktu salat subuh setelah sidang Munas Tarjih, maka dalam sosialisasi terbatas itu disampaikan bahwa yang masih kita lakukan, yang masih dapat kita lakukan adalah menunda waktu obatnya untuk subuh. Jadi kita dihimbau oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat untuk menunda obatnya. Jadi akan biar azan sama tetap, tetapi obatnya ditunda, dilebih lamakan dari waktu yang biasa, untuk kita bisa melaksanakan sholat subuh pada waktu yang telah ditetapkan. Nah, sebagai sebuah perbandingan, misalkan kalau kita di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, misalkan, maka biasanya perhatikan waktu subuhnya itu kita keluar sholat subuh itu panjang sekali kalau sudah siang. Bagi yang sudah menunaikan ibadah haji atau umrah. Kenapa? Karena memang itulah waktu yang telah ditetapkan. Dan di kita dalam perhitungan Majelis Tarjih melalui dewan hisabnya, sidang hisabnya itu menyepakati bahwa memang kita terlalu cepat 2 derajat. Jadi selisihnya bisa sampai 8. Nah, ini yang disebut dengan bil hisab. Maka kalau ada orang yang mengatakan apakah Muhammadiyah mengakui ada yang yakin dalam hisab tadi, tetapi Muhammadiyah pada periode berikutnya menggunakan hisab karena hisab ini lebih menekankan pada keyakinan. Dan dalil kaidah usul fikihnya itu al-yaqinu la yuzalu hisab, bahwa keyakinan itu akan menepis keraguan. Jadi dengan ilmu yang yakin tadi itulah kemudian kita bisa melihat dan mengatakan bahwa 1 Ramadan ataupun 1 Syawal itu dengan perhitungan ilmu hisab. Ini yang dipakai oleh ulama. Di antara dalilnya tadi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi makdulah. Maka tetapkanlah dan menetapkan bulan itu tentu dengan ilmu yang disebut dengan ilmu hisab. Berikutnya dalam para pesan tadi itu disebutkan asum mukhlisan bi niyatika lillahi ta'ala. Kalau kita sudah melihat itu semua, menyaksikan bulan Ramadan, ya dengan apa? Tadi yang pertama dengan ru'yatul hilal, atau dengan persaksian orang yang adil, atau misalkan dengan menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban, atau yang keempat dengan ilmu hisab, pasuk maka hendaklah berpuasa mukhlishan bi niyatika lillahi ta'ala, dengan keikhlasan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keikhlasan. Bukan karena yang lain, tapi ibadah itu akan diterima dan menjadi syarat semua ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. Dan dalil ini sangat banyak. Di antara dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din, dan tidaklah diperintahkan kepada mereka melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita, innallaha la yaqbalu minal amal illa man kana lahu khalisan lillah. Sungguh Allah tidak akan terima amal perbuatan apapun juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amal itu dilakukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Quran disebutkan kalau sudah melihat hilal, menyaksikan hilal tadi
sudah mulai nahan itu. Waktu fajar itu maka mulai tahan. Maka kalau di kita suka ada waktu imsak. Kemarin kita sudah terangkan bahwa waktu imsak itu pada hakikatnya adalah bukan wajib berpuasa, tetapi kehati-hatian. Berhati-hati bahwa dekatnya kita pada waktu fajar, pada masuknya fajar, sehingga kita disuruh berhati-hati dalam makan dan minum untuk mempersiapkan diri memasuki puasa pada hari ini. Oke. Jadi imsak maka masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh. Di waktu imsak kan peringatan yang ingin disampaikan bahwa sebentar lagi kita akan masuk waktu puasa. Illa antakuna haidan au nafsan fa'abtiri waqtihi bi yaumin ahar wa in kunta maridan aw ala safarin falakal iftaru summa qdihi mutatabi'an aw mutafarriqan fi ayyamin ukhra. Maka sepakat kalau sudah melihat itu wajib dia berpuasa, illa kecuali siapa? Antakuna haidan, yaitu orang yang haid, wa nafsa, dan orang yang nifas. Haid itu apa? Haid itu adalah wanita yang dia dalam keadaan keringanan haid, mengeluarkan darah kotor di setiap bulan. Maka dia tidak berpuasa. Au nafsa, atau mereka yang dalam keadaan nifas. Wanita yang nifas. Nifas itu apa? Mengeluarkan darah karena melahirkan. Jadi setelah melahirkan maka tidak ada kewajiban dia berpuasa, karena dia wanita yang nifas. Sama dengan wanita yang haid. Berapa lama haid dan nifas itu berhenti? Ini yang saya tanyakan oleh banyak kaum wanita. Apakah dibatasi haid itu harus 7 hari, nifas itu harus 40 hari? Tidak. Tidak ada satupun dalil yang menetapkan pembatasan tersebut. Jadi tidak ada dalilnya. Tidak ada orang yang dia selesai haidnya 5 hari, 7 hari. Pokoknya kalau dia sudah mendapati bersih, maka kewajiban puasa itu adalah kewajiban salat itu datangkan. Kalau dia dalam keadaan bersih, bisa jadi 7 hari dia bersih. Begitu pula dengan wanita yang nifas. Wanita yang melahirkan batasannya tidak harus 40 hari. Karena banyak wanita di kita itu setelah melahirkan tidak mau salat, tidak mau puasa. Alasannya belum 40 hari, padahal sudah tidak keluar darahnya lagi. Sudah dalam keadaan bersih, tidak ada ditemukan bercaknya lagi. Maka ini kekeliruan di dalam memahami bahwa nifas itu tidak ada batasan waktunya 40 hari. Kenapa disebutkan dan didapat di dalam masyarakat 40 hari? Karena maksimal yang disebutkan oleh Imam Syafi'i bahwa 40 hari itu di masa itu maksimal orang sudah bersih. Maksimal orang sudah bersih. Jadi kalau dia belum 40 hari sudah bersih, maka sudah wajib bagi dia berpuasa ataupun sholat dan tawaf. Kalau dia ingin melakukan ibadah tawaf, tidak harus menunggu 40 hari. Tidak harus. Kalau banyak wanita-wanita kita yang dia menunggu 40 hari dengan alasan belum 40 hari. Maka bagi wanita haid dan nifas fa'abtiri waqtihi fi yaumin akhar. Wanita haid dan nifas tadi, maka dia boleh berbuka. Dia berbuka. Maka berbukalah waqtihi, lalu kemudian qada fi yaumin akhar, pada bulan-bulan yang lain, pada hari-hari yang lain. Wa in kunta maridan aw ala safarin falakal iftar summa qdihi mutatabi'an aw mutafarriqan bi ayyamin. Bagi mereka yang dia dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan safar, fa
kesembuhannya kecil. Jadi sulit dia untuk sembuh. Sakit yang menahun dan terus menerus. Maka baginya dia tidak lagi berpuasa, tapi dia berpuasa. Kita sudah masuk waktu Isa sudah masuk belum? Belum ya. Nah jadi bangun lagi. Belum lagi. Nah itu yang disampaikan tadi. Maka sakit yang dialami seseorang itu dua kemungkinan. Sakit yang tidak menghalanginya untuk sahur, maka dia berpuasa. Yang kedua, sakit yang menghalanginya dan memberatkannya untuk sahur. Nah, sakit yang menghalanginya dan memberatkan untuk sahur ini ada dua kemungkinan. Satu, sakit yang memang memungkinkan untuk sembuh, maka dia berqadha jadi hari yang lain. Yang kedua, sakit terus menerus yang tidak memungkinkan untuk sembuh, maka dia tidak ada lagi untuk berqadha di bulan lain, tetapi dia langsung membayar fidyah. Ada seorang jamaah misalkan yang dia sakit jantung dari umur 10 tahun, maka dia harus minum obat jam 10 dan jam 3 sore. Setiap hari dia harus minum obat dari umur 10 tahun. Maka sampai dia umur 50 tahunan lebih, dia tidak pernah berpuasa. Karena kalau dia berpuasa, dia tidak minum obat atau menunda meminum obatnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pembengkakan pada perutnya dan sulit dia untuk buang air, lalu kemudian akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Maka orang yang seperti ini, maka dia tidak ada kewajiban berpuasa, tetapi dia cukup membayar fidyah. Nah ini nanti yang dalam putusan tarjih itu disebutkan pada sumak bihi mutatabi'an aw mutafarriqan bi ayyamin ukhra. Maka orang yang dia sakitnya tidak terhalang atau tidak berat, ada kemungkinan sembuh, maka hendaklah dia berqadha bisa dengan terus berurutan qadanya mutatabi'an atau mutafarriqan atau selang-seling terpisah. Boleh itu. Bi ayyamin ukhra, pada hari-hari yang lain. Wa in syaqqa 'alaika shaumul likibara, dan dikebarika, dan jika ada yang berat bagi kamu, berat untuk melakukan saum karena tua, karena sudah sepuh tidak lagi bisa saum, au maradi muzminin la yurja buruhu falakal iftaru aidan wafdi bin amin miskin likulli yaumin mut. Nah ini yang berikutnya. Kalau seandainya ada yang berat karena sepuh, tidak mungkin lagi dia berpuasa karena pikulnya, sepuhnya, dan dia lemah fisiknya, atau sakit yang menahun yang sulit untuk kesembuhannya, maka hendaklah dia berbuka, lalu kemudian dia membayar fidyah dengan memberikan makan satu orang miskin di setiap hari 1 mud, wa kada lihamli arda, dan begitu pula mereka yang mengandung atau menyusui. Kalau yang sakitnya berat, yang tidak mungkin bisa buat, sudah jangan dipaksakan. Cukup dia membayar fidyah. 1 hari 1 mud, 1 orang miskin. Bergerak memberikan makan 1 hari orang miskin. Nanti permasalahan fikihnya apakah boleh dikonversi dengan uang, gitu ya. Kalau mau kita buat misalkan setiap kita berbuka atau setiap kita sahur kita kirimkan 1 orang miskin, sudah mencukupi. Atau kalau dia mau konversikan dengan uang, apakah dibolehkan? Muhammadiyah dalam hal ini membolehkan dengan hitungan bahwa mengkonversi dengan uang itu adalah bagian daripada menunaikan uang. Dibolehkan. Nah ini sakit yang menahun, sakit yang tidak ada kesembuhan, atau karena sepuh, atau boleh juga dalam putusan tarjih disebutkan
hamil, kalau dia mengqadha puasa hamil, selesai hamil menyusui, selesai menyusui hamil lagi. Bagaimana dia membayar qadha puasanya? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dalam Al-Qur'an tadi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa, maka cukup dia membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Itu termasuk yang sulit untuk berpuasa itu adalah wanita hamil dan menyusui. Tapi harus dengan medis dulu. Kalau wanita yang menyusuinya itu memang tidak mungkin dia berpuasanya, sudah dia dapat fidyah. Itu kan wanita yang hamil. Nah ini kaifiyatus siyam yang kita dapatkan dalam putusan tadi. Nanti kita akan masuk pada perkara berikutnya, yaitu mubtilatus siyam, hal-hal yang membatalkan saum atau siyam. Karena nanti mubtilatus saum itu ada yang disepakati oleh para ulama dan ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Mubtilatus saum itu hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, bagaimana putusan tarjih dalam permasalahan mubtilatus saum itu? Apa saja yang membatalkan puasa? Mudah-mudahan nanti akan kita sampaikan pada kesempatan yang berikutnya. Kita cukupkan lebih dahulu pada hari ini kajian kita di kesempatan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrul